Oke guys, selamat datang di course yang baru. Kita sedang mempersiapkan banyak course-course baru di remoteworker.id dan course yang kita siapkan adalah course yang punya demand-nya di remote work. Sebagai contoh, maksudnya adalah kamu bisa belajar dengan konteks belajar aja, tapi hasilnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena belajar tanpa tujuan yang jelas. Belajarmu hanya agar nambah skill. Itu ya berarti nggak akan ada ujungnya karena selama-lamanya skill itu bisa diperdalam dan bisa dipertambah. Tapi kalau goalmu adalah nembus remote work, maka pelajaran cara kamu belajar itu bisa dipangkas dan bisa diefisiensikan supaya mencapai tujuan yang paling kita siapin, yaitu agar kamu sendiri bisa menghasilkan pendapatan dengan skillmu dengan tetap bekerja dari rumah ke perusahaan luar negeri. Nah, di course yang terbaru ini kita ngebahas tentang penggunaan React JS untuk pemrograman front end berbasis website, bukan yang mobile. Yang mobile, yang natif itu ada terpisah. Nah, untuk di React JS, kalau kita lihat di Upwork, pertama-tama karena React JS itu bagian dari JavaScript, kita lihat dulu secara umum JavaScript itu demand-nya seperti apa. Mungkin puluhan ribu ya. Let me check. Tebakan saya 10-an ribu. Oke, wait up. Not bad, not good, not good. Oke. Oh, almost 9 ribuan, hampir 10 ribu. Nah, ini berarti di dalam ini ada React JS dan kita lihat berapa demand untuk React. Oke, React itu ini, React yang JS apa React JavaScript, kita lihat dulu. Coba kita lihat yang React. Itu demand-nya 4 ribuan ya. Oke, berarti hampir setengahnya dari JavaScript itu adalah React. Kalau kita ambil yang React JavaScript gimana? Mungkin lebih sedikit. Oke, ini masalah query dari masing-masing job itu mempergunakan tag yang mana, atau juga ada keyword apa di sana. Jadi tetap aja di sini kita bisa ketahui bahwasanya React itu hampir membangun 50% lebih dari job yang tersedia untuk JavaScript itu sendiri. Jadi kalau kamu bingung mempelajari, atau karena memang JavaScript itu frameworknya banyak banget ya, mungkin tiap minggu ada satu, dan kamu mulai belajar ngikutin hype. Jangan pernah belajar ngikutin hype kalau konteksmu adalah untuk menghasilkan pendapatan via internet, tapi belajarlah dengan mengikuti demand itu nggak selamanya hype ya. Sebagai contoh, kemarin kan orang-orang ada semacam kompetisi itu ya, mana sih yang lebih utama, React atau Vue. Orang yang mendukung React mengatakan React karena React itu di backup oleh perusahaan besar seperti Facebook. Tapi kemudian orang yang pakai Vue bilang, kami nggak butuh kompleksitas React, kami itu butuh Vue yang lebih sederhana. Oke, kita lihat aja demand-nya Vue berapa. Oke, demand-nya 1000. Kemudian kalau kamu belajar React, berarti demand-nya hampir 4 kalinya. Nah, dalam keadaan seperti ini, kamu masih tetap lebih untung mempelajari terlebih dahulu React ketimbang kamu mempelajari Vue. Kecuali kalau kamu memang sudah punya skill React, kamu nambah Vue, that's fine. Itu berarti kamu nambah skill. Berarti kamu punya akses kepada job, hampir 6.000 job yang bisa kamu akses. Ya kan? Tapi kalau kamu sekarang masih pemula dan kamu pengen belajar React atau Vue, ya udah jangan mikir yang Vue, pikir yang React karena itu konteksnya pas banget untuk demand-mu menembus remote work. Oke, satu. Nah, itu sudah cukup tentang demand antara React dan Vue dan konteksnya secara umum sebagai bagian framework JavaScript. Sekedar sedikit aja, React itu adalah framework yang dikembangkan oleh Facebook itu sendiri. Dia dikembangkan oleh Facebook and Community. Jadi saya pribadi lebih jelas ya, secara demand udah jelas, nggak perlu dipertanyakan lagi, React itu lebih oke banget. Nah, kemudian dulu antara React tuh ada saingannya juga, yaitu Ionic. Ionic punya Google. Kita lihat coba deh kalau si Ionic itu demand-nya gimana. Cek aja ya. Oke, 500-an jawab, that's fine ya. Tetap bagus, tapi kalau kamu masih dari nol, jangan ngotak-atik yang lain dulu, ke yang React dulu. Nah,
Satu, kemudian dengan menguasai React, kamu berarti sudah punya banyak akses ke berbagai job. Dan itu nggak cuma di Upwork. Sebagai contoh, kalau kamu ke remoteok.io, kita lihat berapa demand-nya untuk React.js. Cuman dia ini tidak bisa mencari query yang bebas. Dia menggunakan query yang sudah di-define. Dan oke, please, cepat. Wait. See? Oke, dia menemukan React.js. Oke, coba React dulu. Today ada job, kecuali yang ini ya. Ini enggak. Ini selalu muncul apapun yang kamu cari. Dia nawarin iklan untuk asuransi bagi remote worker. Oke, ini aja dulu. React Redact. Nah, ini ada dalam 1 jam yang lalu itu ada job di remoteok.io. Yang remoteok.io ini adalah job yang full time. Kamu nggak, begitu kamu misalnya lolos di sini, kamu bisa kerja selama 8 jam per hari full, dikali 5 hari per minggu, dikali totalnya 160 jam per bulan. Kalau rata-rata gajinya rata-rata programmer itu programmer Asia ya, yang di hire sama orang luar itu harganya minimal $15 per jam kali 160 jam per bulan kali katakanlah dolarnya 13.500 saja yang aman. Oke, sudah 30-an juta. Jadi chance untuk kamu dapat penghasilan 30 jutaan itu ada jika kamu mempelajari React dengan cepat. Nah, itu sesuatu yang kamu layak untuk pelajari. Oke, end of story guys. Kalau kamu mempelajari sesuatu, jangan hanya mempelajari dalam konteks hype. Hype itu viral. Wah, lagi viral, view semua. Terus sekarang lagi yang terbaru Svelte ya. Nah, kamu ada framework terbaru Svelte, kamu hype lagi ke sana. Santai aja. Kalau pelajarin masih nol, pelajarin yang mainstream. Setelah kamu menguasai mainstream, kayak yang lain-lain gampang, nggak masalah. Oke, dilihat teman-teman. Selamat datang di course kita yang terbaru, React.js, dan berkembang bersama Remote Worker Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai provider remote worker terbesar di Asia. Thank you.